Bab 686 Peti Harta Karun Tua yang Lusuh. Mereka memanggil seorang teman. Si Feng mengerutkan kening ketika dia melihat Tuhan peringkat Lion King satu tanduk. Monster di Top of the World sudah jauh lebih kuat dari monster yang biasanya ditemukan di Star Moon Kingdom. Selain efek lingkungan, berurusan dengan monster ini akan sangat menantang. Dalam domain dewa saat ini, belum ada satupun pemain yang mampu memainkan solo level 45 Lord Lion King dengan klakson satu tanduk. Bahkan jika Si Feng mengaktifkan The Waffle Berserk, dia tidak akan memiliki sedikit pun harapan mengalahkan Lord di level 45. Selain 4 juta HP, Si Feng juga tidak memiliki informasi tentang keterampilan bos. Jika itu memanggil Tuhan lain, bahkan akan sulit untuk melarikan diri dengan hidupnya. Raja Tanduk Satu Tanduk tidak memberi Si Feng kesempatan untuk mempertimbangkan situasinya. Mengangkat salah satu cakarnya yang besar, Raja Singa tiba-tiba berubah menjadi bayangan setelah berlari menuju Si Feng seperti embusan angin. Kecepatannya bisa menyamai Si Feng ketika Windwalk diaktifkan. Hanya butuh sekejap untuk Raja Singa raksasa untuk menyeberang lebih dari 20 meter, cakarnya mengirimkan tanah dan salju ke udara. Begitu banyak kekuatan destruktif. Si Feng segera menggunakan Abyssal Beam, tidak berani ceroboh. Setelah Abyssal Blade berevolusi, semua skillnya telah mencapai tier 1. Monster peringkat Lord setara dengan kelas tier 2. Dengan hanya selisih 1 tier. Abyssal Beam dapat mengerahkan sebagian besar efeknya. Siu, siu, siu. 12 rantai hitam pekat muncul dari udara tipis, langsung mengikat tanduk singa satu tanduk, memaksa Tuhan untuk menghentikan serangannya. Raja Singa berteriak marah ketika ia berjuang melawan ikatannya. Jika Si Feng melakukan pertarungan ini sebelum Abyssal Blade berevolusi, Raja Tanduk Satu Tanduk akan dengan mudah membebaskan diri dari Abyssal Beam. Namun, tidak peduli berapa banyak kekuatan yang diberikan, itu tidak bisa bergerak 1 inci pun. Yang paling berhasil adalah menyebabkan rantai bergetar sedikit. Meskipun rantai menunjukkan tanda-tanda putus, masih perlu waktu sebelum mereka hancur. Aku akhirnya bisa menggunakan Abyssal Beam lagi. Si Feng cukup puas dengan hasil ini. Semakin kuat monster itu, efek Abyssal Beam akan semakin lemah. Karenanya, ia jarang menggunakan Abyssal Beam dalam perkelahiannya lagi. Sekarang setelah skill mendapatkan kembali kegunaannya, dia akan memiliki kartu lain melawan monster yang kuat. Namun, Si Feng tidak berani menunggu lagi saat dia mengaktifkan Windwalk dan melarikan diri. Awalnya, Abyssal Beam dapat mencegah target bergerak selama 4 detik. Namun, melawan Raja Tanduk Satu Tanduk, ia beruntung jika keterampilannya bertahan 2 detik. Jika digunakan dengan benar, dia bisa membuat jarak antara dirinya dan Tuhan. Benar saja, 2 detik setelah Si Feng mengaktifkan Abyssal Beam, Lion King bertanduk melepaskan diri dari pengekangannya. Tanpa ragu-ragu, Raja Singa mengejar mangsanya. Seperti itu, 1 orang dan 1 binatang berlari melalui hutan bersalju. Meskipun Si Feng telah menarik perhatian beberapa monster selama pelariannya, dia dengan mudah melempar mereka dengan kecepatannya. Satu-satunya monster yang tidak bisa dia singkirkan adalah Raja Tanduk Satu Tanduk. Untungnya, Raja Singa bukan tuan yang cepat. Setelah mengaktifkan Windwalk, kecepatan Si Feng kira-kira sama dengan Lion King. Oleh karena itu, Raja Singa tidak dapat menutup jarak yang telah ia ciptakan selama start 2 detiknya. Itu tidak akan dilakukan untuk terus berjalan seperti ini. Aku belum melihat monster tipe terbang sejauh ini, jadi tidak apa-apa menggunakan Wind Rider. Sementara Si Feng melarikan diri, dia mencari gerakan di udara. Kemampuan untuk terbang adalah keuntungan besar melawan monster. Namun, saat pemain mencapai level yang lebih tinggi, banyak peta level tinggi juga berisi monster tipe terbang. Jika pemain menemukan monster seperti itu, melarikan diri tidak akan menjadi pilihan. Mereka mengalahkan monster terbang mengejar mereka atau mengatakan monster mengklaim hidup mereka. Dibutuhkan keajaiban untuk melarikan diri dari monster terbang. Top of the World dikenal sebagai daerah yang hanya bisa ditantang oleh para ahli. Seseorang akan merasa sulit untuk bertahan hidup bahkan daerah tingkat rendah dari tempat ini. Untungnya, Si Feng juga memiliki cincin 7 tokoh. Dia menganggap dirinya sebagai seseorang yang cukup pandai melarikan diri. Namun,
Bahkan Si Feng tidak berani menggunakan keterampilannya di puncak dunia dengan santai karena penyalahgunaan tunggal mungkin membuatnya terbunuh. Setelah mengkonfirmasi bahwa dia tidak melihat ancaman di atasnya, Si Feng mengaktifkan Wind Rider dan melonjak ke langit. Sementara itu, Raja Tanduk Satu Tanduk hanya bisa mengaum dengan frustrasi ketika menyaksikan mangsanya lolos dari cengkeramannya. Meskipun Si Feng hanya level 32, peningkatan 220% dalam kecepatan gerakan yang diberikan Wind Rider membuatnya lebih cepat bahkan dari level 45 Lord. Lokasi yang ditandai pada Elemental Core menunjukkan bahwa harta karun Solomon berada di area inti Gunung Sogar. Mengambil keuntungan dari efek Wind Rider, Si Feng terbang menuju inti peta. Karena Wind Rider hanya memiliki durasi 24 detik, tetapi cooldown 2 menit, Si Feng terpaksa berhenti sesekali selama penerbangannya. Si Feng tidak memiliki keberanian untuk berani jalan setapak. Selama 24 detik di udara, dia telah melihat setidaknya 3 monster peringkat Lord. Selain itu, ada juga banyak kepala suku dan elit berkeliaran di sekitar hutan bersalju. Bahkan jika dia menggunakan gulir isolasi, dia tidak akan luput dari deteksi begitu banyak monster yang kuat. Setelah lebih dari 1 jam terbang dan bersembunyi, Si Feng tiba di pangkalan area inti Gunung Sogar. Untungnya, aku bisa terbang. Kalau tidak, aku mungkin tidak akan hidup di sini. Si Feng tidak bisa membantu tetapi dalam hati merayakan saat dia melihat hutan bersalju di kaki gunung. Dalam perjalanannya ke sini, selain dari Tuan, Si Feng bahkan telah melihat Tuan Besar tingkat 50. Dengan standar Si Feng saat ini, tanpa penerbangan, ia tidak akan pernah bisa melarikan diri dari Dewa Agung. Setelah tiba di kaki gunung, Si Feng menolak menggunakan penunggang angin untuk menaiki gunung itu sendiri. Puncak gunung adalah wilayah monster tipe terbang. Jika dia secara tidak sengaja menarik perhatian salah satu monster ini, dia akan berada dalam masalah besar. Setelah itu, Si Feng menggunakan gulir isolasi dan berjalan dengan hati-hati di sepanjang tangga batu ke atas gunung. Setelah tiba di jantung Gunung Sogar, monster yang dia temui adalah level 50 di tingkat yang sangat minimum. Si Feng hanyalah level 32. Dengan perbedaan tingkat yang sangat besar, monster bisa dengan mudah merasakan kehadirannya dari jarak jauh. Meskipun dia bisa mengurangi kehadirannya dengan gulir isolasi, jika dia ingin menghindari deteksi, dia masih harus menjaga jarak sekitar 80 yard dari monster-monster ini. Untungnya, jarak itu masih baik dalam jangkauan penglihatannya, jadi dia bisa dengan mudah bersembunyi. Jalan setapak menuju Gunung Sogar sangat sempit dan dikelilingi oleh tebing curam. Tidak hanya sangat sulit untuk mendaki gunung, tetapi ada juga kelompok kera batu yang berpatroli di jalan setapak. Sayangnya, hanya ada satu jalur menaiki gunung. Kera batu, Elemental Being, Elite Rank, level 50, HP 300.000 per 300.000. Dengan sendirinya, kera batu bukanlah ancaman bagi Si Feng. Bahkan, dia dapat dengan mudah menangani 3 atau 4 kera batu elit ini secara bersamaan. Namun, ketika seorang penjaga kera batu menemani kelompok itu, situasinya sangat berbeda. Stone Ape Guard, Elemental Being, Chieftain Rank, level 50, HP 2.800.000 per 2.800.000. Dalam perjalanan menaiki gunung, untuk menghindari kera batu yang berpatroli, Si Feng buru-buru bersembunyi di dalam sebuah gua kecil di lereng bukit yang curam. Oh, peti harta karun rahasia perak, cahaya bersinar di mata Si Feng. Gua kecil itu hanya seukuran kamar. Sementara itu, peti harta karun yang compang camping duduk di bagian terdalam gua, mengeluarkan cahaya perak samar dari atas platform batu berduri dan lumut. Dalam God's Domain, bahkan peti harta karun biasa adalah pemandangan yang langka, belum lagi peringkat rahasia perak. Perampasan yang bisa didapatkan dari peti harta karun rahasia perak jauh lebih baik daripada hasil rampasan dari bos peringkat dewa. Dia benar-benar beruntung menemukan satu secara tidak sengaja setelah tiba di Gunung Sogar. Namun, sebagai tindakan pencegahan, Si Feng mengaktifkan mata Mahatahu untuk mencari perangkap di dalam gua. Di masa lalu, banyak pemain telah kehilangan nyawa mereka dengan memicu jebakan karena kegembiraan sesaat mereka menemukan peti harta karun. Di bawah penyelidikan mata Mahatahu, Si Feng melihat fluktuasi magis dari samping platform batu.
Melihat lebih dekat, dia menemukan sebuah arai sihir yang terukir di dinding gua. Hanya saja, duri dan lumut yang menutupi dinding telah mengaburkan arai sihir. Untungnya, di bawah persepsi mata Maha Tahu, penghalang sederhana ini tidak berbeda dengan kaca transparan. Benar saja, ada jebakan magis. Si Feng tertawa ketika dia mengaktifkan Phantom Kill. Dia kemudian memiliki doppelgangernya berdiri di pintu masuk gua sementara dia berlari menuju peti harta. Bab 687 Gulir Ajaib Tingkat 3. Ada banyak jenis perangkap di domain dewa, dan salah satu dari perangkap ini bisa menghabisi pemain dengan mudah. Perangkap yang paling sederhana adalah perangkap fisik biasa. Sebagian besar pemain bisa menyelesaikan jebakan ini. Jebakan yang sedikit lebih maju adalah jebakan magis. Bahkan para ahli bisa kehilangan nyawa mereka karena perangkap ini jika mereka tidak hati-hati. Perangkap yang paling canggih adalah perangkap tantangan. Saat dipicu, perangkap tantangan akan menyegel pemain di dalam penghalang. Pemain kemudian diminta untuk menjalani tantangan, dan hanya setelah mereka menyelesaikan tantangan akan mereka mendapatkan hadiah. Meskipun perangkap tantangan adalah yang paling canggih dari 3 jenis, 2 yang sebelumnya adalah yang paling fatal ketika dipicu. Lagi pula, pemain hanya bisa memilih untuk mengabaikan harta karun jika mereka tidak ingin mengambil risiko hidup mereka, sedangkan 2 jenis lainnya tidak akan menawarkan pemain mewah seperti itu. Karenanya, perangkap fisik dan magis merenggut nyawa paling banyak. Sementara itu, kelas-kelas seperti assassin memiliki keterampilan untuk melucuti perangkap. Oleh karena itu, sebagian besar assassin solo dapat masuk dengan baik di domain God. Meskipun Si Feng adalah pendekar pedang tanpa keterampilan melucuti, dia memiliki Magic Scrolls yang bisa melakukan pekerjaan itu. Item ini memiliki drop rate yang sangat rendah. Selain itu hanya mampu melucuti perangkap sihir dan menantang perangkap. Bahkan dengan kekuatan Zero Wing, persekutuan hanya berhasil mendapatkan sedikit lebih dari 20 gulungan. Sebelum datang ke Gunung Sogar, Si Feng mengepak 5 dari gulungan ajaib ini bersamanya. Meskipun, dia tidak mengira akan menggunakannya secepat ini. Berjalan ke platform batu, Si Feng tidak bergegas untuk membuka peti harta karun. Sebaliknya, ia membersihkan duri dan lumut yang menutupi platform batu. Dia kemudian mengambil gulungan abu-abu keperakan, membukanya dan mengucapkan mantra yang terekam di dalamnya. Scroll Silver Grey ini tidak lain adalah scroll di Sam Tier 1. Itu mampu melucuti semua perangkap sihir dan tantangan peringkat Fine Gold dan di bawah peti harta. Namun, prasyaratnya adalah untuk menemukan susunan aktivasi perangkap. Kalau tidak, gulungan itu tidak akan berguna. Saat gulir melucuti diaktifkan, asap abu-abu meresap ke dalam larik aktivasi perangkap. Mana dalam arai aktivasi kemudian mulai menimbulkan korosi. Tanpa mana untuk menyalakan arai aktivasi, jebakan magis tidak lagi dapat dipicu. Aku ingin tahu barang apa yang akan aku temukan kali ini. Si Feng mengalihkan pandangannya ke peti harta karun perak rahasia sekali lagi. Saling menukar gulir ajaib tingkat 1 untuk peti harta karun rahasia perak adalah perdagangan yang sangat menguntungkan. Apalagi dia berada di salah satu peta di top of the world. Area ini tidak disentuh oleh pemain sejauh ini. Dengan kata lain, peti harta karun di puncak dunia belum dibuka sekalipun. Penjarahan mereka secara alami akan menjadi agak lebih berlimpah. Ini adalah fenomena yang mirip dengan mendapatkan clear pertama dungeon, di mana hadiah akhir akan sedikit digosok. Namun, Si Feng masih tidak terburu-buru untuk membuka peti harta karun. Dia pertama-tama mengaktifkan penyembuhan ilahi. Segera, keberuntungannya meningkat 32 poin tambahan selama 30 detik. Baru sekarang Si Feng membuka peti harta karun. Setelah itu, bilah pemuatan muncul di atas peti harta, mengisi secara bertahap. Diperlukan 20 detik untuk membuka peti harta karun perak rahasia. Waktu aktivasi untuk yang ini sangat lama. Si Feng sedikit khawatir ketika dia melihat waktu aktivasi yang diperlukan. Waktu aktivasi A Treasure Chest biasanya berkisar antara 3 hingga 10 detik. Bahkan peti harta karun rahasia perak biasanya tidak membutuhkan waktu selama 20 detik. Detik berlalu dengan lambat. Setelah 20 detik yang panjang dan melelahkan, peti dada tua yang compang camping itu dengan jelas mengklik sebelum tutupnya perlahan-lahan terbuka. Pada saat berikutnya,
Serangkaian warna keluar dari peti harta karun, menerangi seluruh gua. Ada begitu banyak item di dalamnya. Setelah kecemerlangan pelangi menghilang, isi peti harta karun rahasia perak dipajang di hadapan si Feng. Item memenuhi seluruh dada. Ini benar-benar peti harta karun paling lengkap yang pernah dilihat si Feng dalam hidupnya. Dia melihat lebih dari 10 batu permata tingkat 3 saja, ada juga sejumlah besar kristal sihir dan koin perak. Bahkan ada 3 senjata dan peralatan di dalam peti itu. Semua item ini adalah level 50. Level 50 dianggap sebagai tonggak utama dalam domain dewa. Meskipun bagian dari alasannya adalah bahwa para pemain dapat melamar kelas tier 2 mereka di level ini, itu terutama karena perbedaan peralatan. Peralatan level 50 jauh lebih kuat dari peralatan level 45. Awalnya, atribut pada sepotong peralatan rahasia perak level 40 kira-kira setara dengan sepotong peralatan misterius besi level 45. Hanya, yang terakhir memiliki pertahanan sedikit lebih tinggi. Namun, atribut pada peralatan rahasia perak level 45 hanya setara dengan peralatan perunggu level 50. Itu perbedaan 2 peringkat. Karena itu, kesenjangan atribut antara pemain melebar secara signifikan. Namun, setelah mencapai level 50, pemain akan dengan cepat menemukan bahwa senjata dan peralatan level 50 berkualitas tinggi akan menjadi jauh lebih sulit untuk didapatkan. Selain itu, jumlah senjata dan peralatan yang jatuh dari Dungeons akan berkurang secara signifikan. Saat ini, pemain biasa dapat mengumpulkan set lengkap peralatan perunggu selama mereka melakukan upaya yang diperlukan. Banyak yang bahkan mungkin memiliki beberapa potong peralatan misterius besi yang dicampur ke dalam perangkat mereka. Namun, pemain level 50 biasa yang berkeliling dalam set lengkap peralatan perunggu level 50 akan menjadi prestasi yang mengesankan. Bahkan level 50 peralatan misterius besi akan jarang terlihat pada anggota normal guild. Hanya anggota guild elite yang nyaris tidak bisa mengumpulkan satu set lengkap peralatan misterius besi. Orang bisa membayangkan betapa sulitnya mendapatkan peralatan level 50 berkualitas tinggi. Saat ini, dari 3 potong peralatan level 50 di dalam peti harta karun, 2 adalah peringkat Secret Silver, dan 1 adalah peringkat Fine Gold. Dia benar-benar mendapatkan jackpot kali ini. Namun, item yang menuntut perhatian si Feng adalah gulungan emas pucat. Meskipun gulungan itu duduk diam-diam di dalam dada, jumlah mana yang menakutkan memancar menyimpang di mana-mana. Jika gulungan itu diaktifkan, siapa yang tahu kekuatan apa yang bisa ditampilkannya? Ini adalah efek yang hanya dapat ditampilkan oleh gulungan ajaib tingkat 3 atau lebih. Gulungan ajaib tingkat 4 jarang terjadi seperti bulu burung hantu di seluruh domain dewa. Jika dijual, itu bisa diambil dengan harga astronomi. Namun, tidak ada yang akan sebodoh itu untuk benar-benar menjual gulir ajaib tingkat 4. Sementara itu, meskipun gulungan ajaib tingkat 3 tidak dapat bersaing dengan gulungan ajaib tingkat 4 dalam hal kelangkaan, setiap gulungan masih dianggap sebagai item strategis untuk persekutuan. Di luar keadaan darurat, guild tidak akan pernah mempertimbangkan untuk menggunakan scrolls magic tier 3 mereka. Aku ingin tahu apa jenis tier 3 eja yang terkandung di dalamnya. Si Feng dengan bersemangat mengambil gulungan emas pucat dan memeriksanya. Gulir amplifikasi ajaib. Gulir ajaib tingkat 3. Secara paksa meningkatkan tingkat keterampilan sebanyak 1 tingkat hingga maksimum tingkat 3. Cooldown, 1 jam. Sisa penggunaan, 30. Setelah membaca pengantar, si Feng tertegun sejenak. Gulir amplifikasi ajaib tidak kalah berharganya dengan item epic. Untuk pemain biasa, gulir ini dapat secara paksa meningkatkan keterampilan mereka dengan tier tunggal. Gulungan ini dapat memberikan dampak ajaib jika digunakan pada saat kritis. Misalnya, dalam pertarungan antara 2 pemain yang hanya bisa menggunakan keterampilan tier 1, jika pemain yang kalah tiba-tiba bisa memperkuat salah satu keterampilan mereka ke tingkat 2. Itu bisa mengubah gelombang pertempuran. Ketika melawan bos, efek kontrol dari skill tier 1 sangat terbatas. Namun, skill tersebut akan menampilkan perbedaan yang nyata di tier 2. Namun, ini masih bukan fungsi terbesar Magic Amplification Scroll. Tujuan sebenarnya terletak pada pemanggilan. Itu sangat berguna untuk kelas Summoner. Summoner tier 1 bisa, paling banyak,
memanggil monster tier 1 untuk bertarung demi mereka. Setelah menggunakan Magic Amplification pada skill mereka, bagaimanapun, mereka bisa memanggil monster tier 2. Adapun untuk pemanggil tingkat 2, mereka bisa memanggil monster tingkat 3. Monster tier 3 setara dengan pangkat Great Lord. Entah itu di ladang, dungeon, atau pertarungan paup, memiliki monster peringkat Lord besar di satu sisi akan memberikan keuntungan besar. Satu monster seperti itu bisa dengan mudah memusnahkan pasukan 10.000 pemain. Meskipun aku bukan seorang summoner, aku memiliki Bible of Darkness, aku ingin tahu apakah gulir amplifikasi ajaib akan berpengaruh pada itu. Ketika si Feng berpikir tentang kemungkinan memanggil tier 3 demon, dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Jika dia bisa memanggil demon tingkat 3, dia akan memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk mencari harta karun Solomon. Dengan bantuan iblis tier 3, ia dapat dengan mudah mengalahkan bahkan sekelompok Chieftain peringkat Stone AP Guard. Bab 688 Tuan tingkat 3. Menyisihkan gulir ajaib tingkat 3, si Feng menyimpan barang-barang yang tersisa dari peti harta karun di tasnya. Dia kemudian dengan hati-hati mengeluarkan Alkitab Kegelapan. Kamu harus berhasil. Si Feng tidak benar-benar percaya diri untuk bisa memanggil iblis tier 3. Lagi pula, Alkitab Kegelapan adalah benda legendaris yang terfragmentasi. Itu bukan tugas yang mudah untuk meningkatkan keterampilan item legendaris yang terfragmentasi. Bahkan dengan gulir ajaib tingkat 3, kemungkinan keberhasilannya rendah. Membuka gulungan Magic Amplification, si Feng mulai melantunkan mantra. Tiba-tiba, mana di gua mengamuk. Aliran mana yang tak berujung melonjak ke dalam gua dari luar, meningkatkan kepadatan di dalam gua ke titik di mana itu terlihat dengan mata T3L4NJ4 nanogram. Mana yang padat berbentuk kabut berwarna-warni yang memenuhi gua, menciptakan pemandangan yang indah. Mana yang padat, si Feng telah menjadi jantung gua saat mana melonjak ke dalam tubuhnya, membentuk pusaran besar. Muncul, gerbang iblis, si Feng mengaktifkan pemanggilan iblis. Gemuruh. Tiba-tiba, gua mulai bergetar. Dalam sekejap mata, sepasang gerbang besar tiba-tiba muncul dari udara tipis. Gerbang ini 2 kali lebih besar dari yang muncul ketika dia memanggil tier 2 demons. Si Feng bahkan berjuang untuk bergerak di bawah tekanan kuat yang dipancarkan gerbang ini. Apakah aku berhasil? Si Feng tidak bisa menahan kegembiraannya yang tumbuh saat dia menyaksikan gerbang iblis. Kombinasi gulir amplifikasi sihir dan Alkitab Kegelapan. Jika dia bisa menempatkan kombinasi ini untuk digunakan dalam perang persekutuan, itu pasti akan mengubah gelombang pertempuran. Terlepas dari waktu atau lokasi, monster peringkat Great Lord adalah ancaman besar bagi seorang pemain, belum lagi Great Lord yang berada di bawah kendali pemain musuh. Tingkat ancaman tuan besar seperti itu akan meningkat setidaknya 10 kali lipat. Ketika gerbang iblis perlahan-lahan terbuka, Demon humanoid mengenakan baju besi skala merah dan memegang kapak perang hitam pekat melayang keluar dari kegelapan. Namun, meskipun iblis memiliki bentuk manusia, itu jauh lebih besar. Iblis itu berdiri lebih dari 3 meter dan memiliki sepasang sayap berwarna merah darah yang memungkinkannya melayang di atas tanah. Semut kecil yang lemah seperti itu benar-benar berani memanggilku, Purgatory Demon? Purgatory Demon menggeram. Ejekan memancarkan mata merah darah saat memandang rendah si Feng. Dengan satu kepakan sayapnya, Purgatory Demon melintasi jarak 10 yard dalam sekejap, kecepatannya bahkan melebihi seorang pangeran besar. Iblis kemudian mengayunkan kapak perangnya ke arah si Feng. Mati. Kapak perang hitam pekat itu tiba-tiba memancarkan gelombang kejut yang intens, membuat ruang di sekitarnya tidak stabil. Ketika kapak perang turun, si Feng tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Ini adalah keterampilan tabu tingkat 3, penindasan spasial. Si Feng terperanjat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa iblis yang dia panggil akan sangat kuat. Ada banyak jenis tier 3 demons. Selain itu, tier 3 demons memiliki kecerdasan yang sangat tinggi. Jadi ada sejumlah kecil yang bisa belajar keterampilan tabu tingkat 3. Di antara demons tingkat 3. Individu-individu ini adalah keberadaan tingkat panglima perang. Si Feng hanya kelas tier 1. Dia tidak memiliki harapan untuk membebaskan diri dari penindasan keterampilan tabu tingkat 3.
Dia bahkan tidak bisa menggunakan skill. Dia hanya bisa menonton ketika kapak perang besar turun ke arahnya. Ledakan. Ketika kapak perang hitam pekat mendarat, dampaknya menghancurkan seluruh gua. Hahaha, orang yang lemah seperti itu juga berani menggunakan Alkitab Kegelapan? Dengan ini, Alkitab Kegelapan sekarang milik aku. Purgatory Demon yang melayang tidak bisa menahan tawa. Namun, tawa itu berumur pendek karena ekspresi serius tiba-tiba muncul di wajah iblis. Tatapannya terfokus pada reruntuhan di depannya. Mengapa kamu masih hidup? Iblis Purgatory menatap kaget saat menyaksikan Si Feng perlahan-lahan keluar dari puing-puing. Si Feng tampak agak sengsara karena seluruh tubuhnya tertutup debu. Namun, HP-nya masih penuh. Dia belum menerima kerusakan dari serangan Purgatory Demon. Seperti yang diharapkan dari iblis tier 3. Jika aku tidak menggunakan Phantom Kill sebagai tindakan pencegahan untuk jebakan magis, serangan itu benar-benar akan membunuh aku, kata Si Feng. Tersenyum ketika dia berbalik ke Purgatory Demon yang melayang-layang sambil membersihkan dirinya sendiri. Seketika Purgatory Demon muncul, Si Feng menyadari bahwa dia tidak bisa mengendalikannya sepenuhnya. Karenanya, dia segera mengaktifkan replay skill, bertukar tempat dengan doppelgangernya saat dia bersembunyi di pintu masuk gua. Namun, gelombang kejut dari skill tabu tingkat 3 iblis masih memengaruhinya. Untungnya, dia dapat mengaktifkan blade pertahanan tepat waktu, menghalangi kerusakan yang masuk. Semut yang beruntung. Tapi kamu tidak akan seberuntung itu di lain waktu. Purgatory Demon mengungkapkan ekspresi menyeramkan saat mengayunkan waraks besarnya ke Si Feng sekali lagi. Menanggapi serangan cepat dan destruktif, Si Feng hanya tersenyum ketika dia berkata dengan dingin, tidak akan ada waktu berikutnya karena waktu kamu sudah habis. Waktu, kebingungan muncul di mata Purgatory Demon. Namun, segera, panik muncul di wajahnya saat ia mengalihkan pandangannya ke arah Alkitab Kegelapan di tangan Si Feng. Rantai biru yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari Bible of Darkness. Seperti sekawanan serigala lapar, rantai menembak ke arah Purgatory Demon. Dengan menantang, iblis itu berteriak, tidak. The Purgatory Demon tidak lagi peduli dengan serangannya pada Si Feng. Sebaliknya, sekarang melarikan diri dari Si Feng dengan sekuat tenaga. Namun, bahkan jika Purgatory Demon cepat, itu tidak bisa berlari lebih cepat dari rantai biru. Rantai biru langsung menembus iblis dan melilit tubuhnya, menyegel gerakannya sepenuhnya. Ia hanya bisa merintih dan meratap dengan sedih ketika berbaring di tanah. Setelah beberapa detik merengek, mata roh iblis Purgatory meredup. Seolah-olah itu telah menjadi mayat berjalan, iblis perlahan berdiri dari tanah dan menatap Si Feng seolah menunggu perintah. Rantai biru yang mengikat iblis mulai memudar. Hampir saja, untungnya aku menggunakan doppelganger aku untuk mengulur waktu. Si Feng akhirnya menghela nafas lega ketika dia melihat mata Purgatory Demon yang tak bernyawa. The Tier 3 Demon akhirnya di bawah kendalinya. Mungkin saja makhluk yang dipanggil untuk memberontak. Namun, kemungkinan pemberontakan ditentukan oleh kekuatan summoner. Saat ini, Si Feng hanyalah pemain Tier 1. Jika dia menggunakan Magic Scroll Tier 3 untuk secara paksa memanggil Demon level 3, kemungkinan pemberontakan cukup tinggi. Sementara itu, ketika makhluk yang dipanggil memberontak, target pertamanya adalah pemanggilnya. Tentu saja, ada juga metode untuk mengakhiri pemberontakan. Misalnya, Bible of Darkness mampu menghilangkan kesadaran iblis yang dipanggil. Namun, diperlukan waktu untuk melakukannya. Setelah membunuh kehendak makhluk yang dipanggil, itu akan menjadi boneka tanpa jejak otonomi. Ini akan membuatnya sangat sulit untuk mengendalikan makhluk yang dipanggil, dengan tajam mengurangi kekuatan tempurnya. Biasanya, setelah makhluk dipanggil, summoner hanya perlu mengirimkan perintah sederhana. Makhluk yang dipanggil kemudian akan melaksanakan perintah secara otomatis. Namun, setelah menjadi boneka, summoner harus membagi sebagian dari kesadaran mereka untuk mengarahkan setiap gerakan makhluk yang dipanggil. Ini akan, pada gilirannya, berdampak pada kekuatan tempur summoner itu sendiri. Yang paling penting, setelah makhluk yang dipanggil kehilangan kesadarannya, pemain akan menghadapi kesulitan besar ketika menggunakan keterampilan monster itu. Ketika monster sadar diri, ia bisa mencapai 100% dari efek keterampilannya.
Untuk pemain yang belum pernah menggunakan skill makhluk yang dipanggil sebelumnya, selain membagi fokus mereka pada mengendalikan monster, itu akan menjadi keajaiban jika mereka mengerahkan 50% dari efek skill makhluk yang dipanggil itu. Namun, Si Feng tidak peduli saat ini. Dibandingkan dengan iblis tier 3 Demon, wayang tier 3 Demon jauh lebih berguna. Meskipun harus mengendalikan iblis secara manual akan sangat mengurangi kekuatan tempurnya, itu lebih baik daripada tidak sama sekali. Aku tidak dapat memeriksa atribut sebelum karena itu di bawah kendali aku. Aku bertanya-tanya seperti apa atribut yang dimiliki Demon Purgatory tier 3? Si Feng sangat ingin tahu tentang atribut tier 3 Demon. Fakta bahwa itu bisa menggunakan skill tabu tingkat 3 menunjukkan bahwa itu jauh lebih kuat daripada iblis tier 3 biasa. Bab 689 Kecepatan Leveling yang Memukau. Begitu banyak keterampilan. Setelah membuka panel atribut Purgatory Demon, Si Feng menemukan daftar puluhan keterampilan. Di antara mereka, ada 3 keterampilan tingkat 3, 1 menjadi keterampilan tabu tingkat 3. Skill yang tersisa semuanya tier 2. The Purgatory Demon memiliki lebih banyak skill daripada pemain biasa. Selain itu, sebagian besar keterampilannya adalah keterampilan AOE, iblis bisa memainkan peran besar dalam pertempuran kelompok. Selain itu, HP dan level Purgatory Demon juga sama mengejutkannya. Purgatory Demon, level 51, HP 13 juta per 13 juta. Di antara level 50 Great Lords, HP-nya mungkin tidak terlalu besar, tetapi dibandingkan dengan tier 3 iblis lainnya dengan kecerdasan tinggi dan sejumlah besar skill, HP Purgatory Demon sangat tinggi. Selain itu, kekuatan tempur tier 3 Demon biasa-biasanya lebih tinggi dari Great Lord dari level yang sama. Jika sampai pada pertempuran, Demon tingkat 3 akan muncul sebagai pemenang. Atribut kekuatannya keterlaluan. Ini beberapa kali lebih tinggi dari kekuatan aku. Itu harus menyaingi Grand Lord dari level yang sama. Semakin banyak Si Feng memeriksa atribut Purgatory Demon, semakin dia terkejut. Saat ini, ia sepenuhnya dilengkapi dengan batu permata tingkat 3 yang dikaitkan kekuatan. Dia bahkan mengenakan bret-bret legendaris berperingkat legendaris naga. Kekuatannya tidak lebih lemah dari kepala suku dari tingkat yang sama. Namun bahkan jika dia mengaktifkan Powerful Berserk, kekuatannya tidak akan mencapai setengah dari Purgatory Demons. Dengan pemanggilan yang begitu kuat, penjelajahannya di area inti Gunung Sogar akan jauh lebih mudah. Paling tidak, dia tidak harus berlari dan bersembunyi dari monster terus-menerus. Setelah itu, Si Feng mulai mengendalikan Purgatory Demon untuk menjelajah lebih dalam ke jantung Gunung Sogar. Ada banyak kelompok kera batu yang berpatroli di jalan setapak ke Gunung Sogar. Tidak hanya setiap tim patroli memiliki lebih dari 100 kera batu elit, tetapi tim-tim itu juga dipimpin oleh satu pengawal batu kera peringkat Tuhan. Tak lama setelah keluar dari gua, penjaga kera batu menemukan Si Feng dan Purgatory Demon. Tuhan melepaskan raungan dan segera, lebih dari 100 level 50 Elite Stone Apes menyerang dua pengganggu. Kalian bisa berfungsi sebagai ujian, kalau begitu. Si Feng tersenyum dengan tenang saat dia memusatkan sebagian besar kesadarannya ke Purgatory Demon sementara dia bersembunyi sejauh mungkin. Namun, Purgatory Demon, yang tingginya lebih dari 3 meter, seperti dinding tak bergerak saat berdiri di tengah jalan setapak gunung. Dengan kapak perangnya siap, iblis berhasil memblokir seluruh jejak dengan sendirinya. Ketika kera batu tiba sebelum Purgatory Demon, yang terakhir menyapu kapak perang dua tangan besarnya secara horizontal melintasi kelompok musuh. Tiba-tiba, keenam kera batu terkemuka terbang di udara, membanting ke sisi gunung yang berbatasan dengan jalan setapak. Beberapa badan batu kera batu hancur ketika mereka bertemu kapak perang besar-besaran, kerusakan lebih dari minus 30.000 poin muncul di atas kepala mereka. Jika seorang pemain telah menerima serangan Purgatory Demon baru saja, mereka akan mati seketika. Kerusakan yang sangat hebat. Si Feng tertegun sejenak. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Purgatory Demon dapat menangani kerusakan setinggi itu. Dibandingkan dengan Snow Lions, pertahanan kera batu jauh lebih tinggi. Sebelumnya, dia bisa menangani sekitar 1.200 kerusakan pada Snow Lions dengan serangan normalnya. Namun, Purgatory Demon memberikan lebih dari minus 30.000 kerusakan,
menghancurkan lebih dari 1/10 HP kera batu dengan satu ayunan kapaknya. Selain itu, bahkan menghancurkan tubuh batu kera batu, melukai elit dan secara signifikan mengurangi kekuatan tempur mereka. Dalam menghadapi kekuatan iblis penyucian, kera batu tidak lebih dari mainan. Mereka tidak bisa mendekati Si Feng, yang bersembunyi di balik demon penyucian, sama sekali. Namun, Si Feng juga berjuang untuk mengendalikan tier 3 demon. Si Feng sudah tidak terbiasa bergerak dalam tubuh besar iblis. Menyerang hanya meningkatkan kompleksitas tugasnya. Dia tidak bisa mengerahkan efek yang diinginkannya sama sekali. Pada saat ini, dia mengerahkan kurang dari 1/3 dari kekuatan sebenarnya Purgatory Demon. Tiba-tiba, pengawal kera batu yang berdiri di belakang kelompok kera batu melompat ke udara dan menusukkan tombaknya ke arah Purgatory Demon. Seolah-olah itu adalah ular berbisa, tombak meninggalkan 3 Afteri Mages yang menghantam Demon tier 3. Dengan standar Purgatory Demon yang biasa, itu bisa menghindari serangan tombak Lord dengan mudah. Namun, Si Feng tidak dapat mengerahkan kekuatan penuh iblis, sehingga iblis menerima ketiga serangan. -2,742, -2,802, -2784. 3 kerusakan berturut-turut muncul di atas kepala Purgatory Demon. Namun, dibandingkan dengan 13 juta HP Purgatory Demon, kerusakan ini praktis dapat diabaikan. Pemulihan pertarungan iblis sendiri menghasilkan 130.000 HP setiap 5 detik. Bahkan jika Si Feng membiarkan penjaga kera batu menyerang sebanyak yang diinginkannya, itu tidak akan membunuh Purgatory Demon. Aku ingin tahu bagaimana langkah ini akan berlangsung. Si Feng tidak ingin membuang waktu lagi dengan kera batu ini. Dia mengendalikan Purgatory Demon dan mengaktifkan skill tier 3, Flames Garuda. Api Garuda memberikan kerusakan api dalam kerucut ke semua musuh dalam jarak 50 yard. Pada saat yang sama, target yang terpukul akan dipaksa ke kondisi pingsan selama 5 detik. Purgatory Demon mengayunkan kapak perang besarnya dan kera batu sebelum tenggelam di lautan api. Bahkan ketika berdiri di belakang Purgatory Demon, Si Feng bisa merasakan panas terik Garuda Flames. Terhadap serangan jarak jauh seperti itu, baik penjaga kera batu maupun kera batu elit tidak bisa menghindarinya. Serangan Purgatory Demon menelan setiap orang dari kera batu. Tiba-tiba, lebih dari 100 kera batu kehilangan nyawa mereka. Hanya Lord berperingkat Stone Ape Guard yang masih hidup. Namun, tubuh Tuhan bersinar merah terang karena panas, dan dari aslinya 2.800.000 HP, hanya sekitar 2.100.000 yang tersisa. Garuda Flames memberi hampir 700.000 kerusakan pada Lord level 50. Sementara itu, Si Feng telah mengerahkan kurang dari 50% dari efek skill. Jika Purgatory Demon masih sadar diri, Flames Garuda mungkin akan melahap lebih dari setengah HP Stone Ape Guard. Sayang sekali cooldown skill ini agak panjang. Kalau tidak, mengasah dengan skill ini akan sangat menyenangkan. Si Feng menghela napas saat melirik ke bar pengalamannya. Si Feng berada di 9% dari level 32. Sekarang, pengalamannya berhenti di 20%. Bar pengalamannya telah melonjak 11% penuh. Setelah pemain mencapai level 30, jumlah EXP yang mereka butuhkan untuk naik level akan meningkat pesat. Bahkan pemain ahli harus menggiling selama beberapa hari untuk mendapatkan level tunggal, belum lagi seseorang seperti Si Feng, yang membutuhkan EXP 2 kali lebih banyak daripada pemain biasa. Pemain lain akan mendapatkan 22%. Mereka hanya perlu mengalahkan 5 tim patroli kera batu untuk mendapatkan level. Namun, sebagian dari ini juga karena monster di Top of the World memberikan EXP yang jauh lebih tinggi daripada monster di Star Moon Kingdom. Selain itu, ada juga fakta bahwa kera batu adalah monster elit dan 18 tingkat lebih tinggi dari Si Feng, memberinya bonus EXP yang cukup banyak. Untuk pemain biasa, monster biasa yang 2 atau 3 level lebih tinggi akan menjadi batas mereka, apalagi monster elit. Biasanya, sekelompok pemain biasa diminta untuk menjatuhkan satu monster elit. Setelah membagi EXP 6 arah, setiap pemain hanya akan menerima sejumlah kecil. Sementara itu, Si Feng menikmati EXP dari lebih dari 100 kera batu sendirian. Kecepatan levelingnya akan secepat penerbangan. Setelah itu,
Si Feng mengarahkan Purgatory Demon untuk menyerang Stone Ape Guard dengan lebih banyak skill. Cooldown keterampilan tingkat 3 terlalu panjang. Si Feng bermaksud untuk menggunakannya dengan hemat, jadi dia hanya menggunakan tingkat 2 keterampilan untuk berurusan dengan penjaga kera batu. Meski begitu, setiap tingkat 2 keterampilan menangani lebih dari minus 100.000 kerusakan. Dalam waktu kurang dari 30 detik, Stone Ape Guard berbaring di kaki Purgatory Demon. Sementara itu, bar pengalaman Si Feng telah meningkat 6% tambahan. Tuhan memberikan EXP lebih dari setengah dari lebih dari 100 kera batu elit. Selain memberi Si Feng banyak EXP, kera batu ini juga menjatuhkan sejumlah besar item. Peralatan dan material berserakan di jalur gunung sebelum Demon penyucian. Drop rate di sini bahkan lebih baik daripada di pegunungan Stone Claw. Namun, tempat ini adalah rumah bagi monster yang level 50 ke atas, jika Si Feng digiling di peta tingkat tinggi biasa di kerajaan Star Moon daripada di Top of the World. Dia tidak akan menikmati drop rate yang menguntungkan seperti itu. Namun, Gunung Sogar memiliki sejumlah besar monster yang kuat. Ini adalah satu perbedaan utama antara peta itu dan peta biasa. Bertahan di sini sudah sangat sulit bagi pemain level 50, belum lagi penggilingan untuk level dan item. Selain itu, Si Feng hanya bisa menghilangkan monster kuat di sini karena Purgatory Demon. Bab 690 EXP yang absurd. The Top of the World cukup bagus. Tidak heran mengapa para ahli di masa lalu berusaha keras untuk datang ke sini. Si Feng menghela nafas dengan puas setelah dia selesai mengatur jarahan. Di antara tetes ini, ada beberapa lusin peralatan level 50, 2 di antaranya adalah pangkat misterius besi, 16 pangkat perunggu, dan sisanya adalah pangkat umum. Setelah mencapai level 50, bahkan monster elit jarang menjatuhkan peralatan perunggu. Hanya kepala suku yang akan menjatuhkan peralatan perunggu dengan kepastian 100% dan memiliki kesempatan untuk menjatuhkan peralatan misterius besi. Akibatnya, pemain akan memiliki waktu yang jauh lebih sulit mendapatkan level 50 peralatan berkualitas tinggi. Lebih buruk lagi, bos final dari level 50 hard mode Party Dungeons hanyalah kepala suku. Hanya Hell mode yang memiliki peringkat final Boss Lord. Namun, berapa banyak partai biasa yang mampu menaklukkan Hell mode Party Dungeons? Selain itu, drop rate atasan menurun tajam setelah level 50. Seorang bos yang akan menjatuhkan 6 atau 7 item di level yang lebih rendah hanya akan menjatuhkan 1 atau 2 item setelah mencapai level 50. Si Feng samar-samar bisa mengingat waktu dia telah berjuang dan digiling dengan panik, hanya berhasil mencapai level 50 setelah perjuangan yang sulit. Namun, bagaimana dengan peralatan level 50? Setelah menginvestasikan banyak usaha, dia hanya berhasil mendapatkan satu set lengkap peralatan misterius level 50 pada saat dia mencapai level 50. Jika dia memakai peralatan berkualitas itu ketika dia level 45, dia akan dianggap sebagai pemain veteran biasa di terbaik. Meski begitu, dia iri pada Blackie dan banyak anggota persekutuan lainnya. Saat itu, mengenakan beberapa potong level 50 peralatan misterius besi ke dalam 20 pemain tim dungeon sudah merupakan kemewahan. Belum lagi satu set peralatan misterius besi penuh. Setelah semua, seseorang memperoleh kurang dari beberapa item misterius besi level 50 setelah menyelesaikan level 50, 20 orang hard mode tim dungeon. Ini juga merupakan alasan dibalik lonjakan popularitas tiba-tiba para pemalsu. Meskipun mungkin sangat sulit bagi pemain untuk memalsukan peralatan papan atas, mereka memiliki tingkat keberhasilan yang relatif tinggi untuk memproduksi level 50 dan di atas bronze dan Mysterious Iron Weapons and Equipment. Namun, bahan yang dibutuhkan tidak mudah didapat. Di sisi lain, setelah mengalahkan satu gelombang kera batu, Si Feng sekarang memiliki begitu banyak potongan level 50 bronze dan peralatan misterius besi. Itu sangat mengejutkan. Si Feng terus menjelajahi area inti Gunung Sogar. Selama perjalanannya, dia mengalahkan patroli kera batu yang dia temui untuk EXP dan peralatan. Manusia belum mengklaim Gunung Sogar, jadi ada banyak patroli kera batu berkeliaran di sepanjang jalur gunung. Tidak butuh waktu lama sebelum Si Feng bertemu dengan tim patroli lain. Bagi Si Feng, tempat ini adalah surga yang meratakan. Terhadap patroli kera batu,
kekuatan iblis purgatori benar-benar luar biasa. Dalam waktu kurang dari 3 jam, Si Feng dengan mudah mencapai 74% dari level 33. Jika dia mau, dia bisa masuk dalam 20 besar daftar peringkat kerajaan Star Moon. Sebelumnya, untuk mendapatkan First Dungeon level 30, tim yang beranggotakan 100 orang, berbagai guild dengan sengaja menahan level mereka. Sementara itu, beberapa ahli independen atau ahli lokakarya yang kuat tidak. Sebaliknya, mereka mengambil kesempatan untuk naik level dengan cepat, mendapatkan ketenaran untuk diri mereka sendiri. Oleh karena itu, level rata-rata saat ini di daftar ranking Star Moon Kingdom cukup tinggi, dengan 3 pemain teratas di level 34. Sementara itu, 20 teratas dalam daftar peringkat Star Moon Kingdom semuanya level 33 dan di atas. Jika bukan karena Purgatory Demon yang membantunya menggiling Gunung Sogar, ia mungkin harus berjuang untuk mengejar 20 pemain top. Gunung Sogar sangat besar. Itu hampir 3 kali lebih besar dari peta leveling biasa dari level yang sama. Karena itu, mencari harta karun Salomo memakan waktu. Si Feng juga menemui banyak monster kuat sepanjang perjalanannya, yang memperlambat kemajuannya lebih jauh. Untuk menjelajahi Gunung Sogar secara efektif, Si Feng telah menggunakan Bible of Darkness dan Magic Amplification Scroll sekali lagi untuk memanggil Demon level 3 tier 3 Curse, meskipun Demon Kutukan telah juga menyalakannya. Si Feng telah mengarahkan Purgatory Demon untuk melumpuhkan Demon Kutukan, yang memungkinkan dia untuk memaksanya tunduk. Berbeda dengan Purgatory Demon, namun, Curse Demon tidak memiliki keterampilan tabu tingkat 3. Itu juga hanya memiliki 9.500.000 HP. Namun, karena itu adalah demon tipe sihir, kemampuan AW-nya jauh lebih kuat daripada demon Purgatory. Dengan 2 iblis tier 3 di bawah kendalinya, Si Feng bisa menjelajahi daerah itu jauh lebih efisien. Dia tidak memiliki masalah bahkan menghadapi 2 atau 3 gelombang patroli kera batu secara bersamaan. Dia tidak lagi harus membuang waktu terlalu banyak untuk bersembunyi dan membunuh monster. Wilayah bagian dalam pegunungan Stone Cloud. Kola, hati-hati dengan keterampilan setengah orc itu. Lure menjauh dari tim terlebih dahulu. Semua orang, fokus tembak pada Lord yang Turtledove tangkap. Fire Dance bertarung sambil memerintahkan timnya untuk berurusan dengan 2 Lords Orc setengah level 40. Saat ini, para pemain memadati pegunungan Stone Cloud. Untuk mengamankan lebih banyak sumber daya bagi diri mereka sendiri, pasukan utama Zero Wing tidak punya pilihan selain menjauhkan diri dari kerumunan dan mendorong lebih dalam ke pegunungan. Mereka beruntung jika bertemu dengan Tuhan di wilayah luar. Namun, setelah mencapai wilayah batin, jumlah Lord yang berkeliaran telah meningkat secara signifikan. Dari waktu ke waktu, pemain harus menghadapi 2 tuan secara bersamaan. Ini merupakan tantangan besar bagi tim. Karenanya, berbagai tim guild menghindari area ini. Namun bagi kekuatan utama Zero Wing, area ini cukup sulit. Pimpinan Zero Wing MT Kola mengenakan peralatan set tier 1 lengkap. Dia juga memiliki Blue Fire Shield. Dia tidak memiliki masalah menangani Lord level 40 tunggal sendirian. Sedangkan untuk Turtledove, dia baru-baru ini mendapatkan Divine Frost Armor dari Epic, sehingga dia juga bisa menahan seorang dewa tanpa bantuan. Selain itu, Ye Wumian juga mengenakan peralatan set tier 1 lengkap untuk Shield Warriors. Dia selalu siap untuk melompat ketika dibutuhkan. Jika Matt tidak memiliki masalah, tidak perlu menyebutkan DPS tim. Baik itu Fire Dance, Rampan Blade, Shadow Sword, Minor Wind, atau Violet Cloud, masing-masing dari mereka memiliki kekuatan serangan yang hebat. Mereka juga mengenakan peralatan yang memungkinkan mereka mengabaikan lebih dari 10 level monster. Tanpa penindasan level, kerusakan mereka terhadap level 40 Lords tidak akan terpengaruh sedikit pun. Oleh karena itu, tim lebih dari mampu mengalahkan 2 Lord level 40 secara bersamaan. Saat ini, anggota pasukan utama Zero Wing semuanya ada di level 32, leveling dengan kecepatan mengesankan. Ada beberapa alasan untuk leveling level mereka. Pertama, bar pengalaman semua orang telah dibekukan sekitar 90% dari level 30 sepanjang serangan mereka di penjara Frost. Setelah mendapatkan penjara Frost mode pertama yang jelas dari neraka,
semua orang segera mengalihkan perhatian mereka ke penggilingan di pegunungan Stoneclaw. Mereka juga berhasil mengumpulkan buff double EXP dengan beristirahat di kamar pribadi Guild Residence saat mereka sedang offline. Sementara mereka fokus menyerang penjara Frost, mereka telah mengumpulkan lebih dari 1 level buff double EXP. Dengan demikian, saat mereka kembali ke level, mereka dengan cepat naik ke level 32. Dalam waktu kurang dari 20 menit, tim telah berurusan dengan musuh setengah orc terbaru mereka, yang mengakibatkan pengalaman bar semua orang meningkat secara signifikan. Fire Dance, anggota guild kita telah disergap di pegunungan Stoneclaw. Hati-hati, Aquaros tiba-tiba menghubungi Fire Dance untuk memperingatkannya. Seseorang menyergap anggota guild kita? Fire Dance sedikit terkejut. Guild apa itu? Kota Hutan Batu adalah wilayah Zero Wing sekarang. Bagi seseorang yang berani menargetkan anggota Zero Wing di pegunungan Stoneclaw, mereka hanya meminta untuk dilarang dari kota. Aku tidak berpikir itu adalah persekutuan. Anggota yang disergap melaporkan bahwa penyerang mereka tidak mengenakan emblem persekutuan. Setelah menonton video yang mereka rekam, para penyergap tidak tampak seperti pakar persekutuan yang pernah aku temui. Namun, musuh bergerak dalam kelompok yang relatif besar. Kelompok yang lebih kecil memiliki sekitar selusin pemain, sementara yang terbesar adalah tim yang terdiri dari 50 orang. Aku sudah meneliti tim itu. Mereka bukan milik persekutuan manapun. Alih-alih, tim itu milik Lokakarya. Aquaros juga terkejut ketika menerima laporan tentang para penyerang ini. Lagi pula, setiap pemain yang saat ini bergerak di pegunungan Stoneclaw harus tahu reputasi Zero Wing. Namun, masih ada orang yang berani menyergap anggota mereka. Bagaimanapun, timmu juga harus waspada. Aku akan mencoba belajar lebih banyak sesegera mungkin. Petik 2. Jika ini benar-benar perbuatan seorang guild, maka dia akan menghancurkan pijakan guild itu di pegunungan Stoneclaw. Baiklah, aku akan mencatatnya. Fire Dance mengangguk. Tidak akan ada pemain lain di wilayah bagian dalam pegunungan Stoneclaw. Lagi pula, bahaya di sini jauh lebih tinggi daripada di daerah luar. Pemain biasa tidak bisa menginjakkan kaki di sini dan bertahan. Namun, begitu Fire Dance memutus panggilan, dia mendengar suara cemas Minorwin melalui obrolan tim. Sekelompok besar pemain mendekat.